Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rizky Raihan dari program studi agroteknologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dasar ilmu tanah mengenai pH tanah, kejenuhan basa, dan unsur hara. Apa sih dasar ilmu tanah? Dasar ilmu tanah adalah cabang ilmu yang mempelajari sifat fisik, kimia, biologi, dan klasifikasi tanah serta interaksi antara tanah dengan lingkungannya. Ini termasuk pemahaman tentang pembentukan, komposisi, tekstur, struktur, serta fungsi dan peran tanah dalam ekosistem. Dasar ilmu tanah ini sangat penting sebagai kita menunjang karir sebagai agrotekers dan sebagai petani. Next. Untuk slide selanjutnya, pH tanah. pH tanah dan pengaruhnya. pH tanah merupakan ukuran menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Dengan keasaman kebiasaan suatu larutan dengan skala pH berkisar hingga 14, di mana nilai 7 netral, nilai di bawah 7 masam, dan nilai di atas 7 basa. Apakah pH tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman? Ya, pH tanah sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. Tiap tanaman memiliki frekuensi pH berbeda-beda. pH tidak sesuai dapat menghambat penyerapan nutrisi yang diperlukan oleh tanaman. Contohnya tanaman yang asam seperti blueberry, strawberry biasanya membutuhkan pH tanah yang rendah. Sementara tanaman lainnya mungkin membutuhkan pH yang lebih netral atau mungkin lebih basa. pH tanah yang tidak sesuai juga dapat mempengaruhi aktivitas mikroba yang terdapat dalam tanah, yang penting untuk keseimbangan tanah tersebut. Pengaruh pH terhadap keseimbangan biologis dan ketersediaan nutrisi bagi tanaman memiliki peran yang sangat penting. Tanah yang terlalu masam atau terlalu basah dapat menghambat pertumbuhan akar dan mengurangi ketersediaan nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Next. Pentingnya pH tanah dalam pertumbuhan. 1. Tanaman memiliki frekuensi pH tanah yang berbeda-beda. pH tanah yang tidak sesuai dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan kesehatan tanaman. 2. Perubahan pH dapat memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman. Perubahan pH dapat mempengaruhi ketersediaan Kb dalam tanah. Bila tanah kekurangan pH, dapat mengakibatkan tanaman tersebut kerdil, cacat, atau kuning pada daunnya. Ataupun bisa jadi saat benih kita menanam tanaman tersebut subur, namun saat ditanam dalam lahan, si tanahnya tersebut pH-nya kurang dari yang dalam polybag benih, maka pertumbuhan pun akan terhambat. Jadi beda, harus adaptasi lagi. Jadi harus disesuaikan dulu antara polybag benih dengan yang ada di lahan yang akan kita tanam. Next. Macam-macam dan fungsi unsur hara bagi tanaman. Macam-macam fungsi unsur hara bagi tanaman terbagi menjadi dua. Ada unsur hara esensial dan fungsinya. Nah, untuk unsur hara esensial terbagi menjadi dua lagi, menjadi ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah besar seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, belerang. Nah, dan unsur hara mikro, unsur hara yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit seperti boron, tembaga, besi, mangan, seng, molybdenum, dan klorin. Nah, bila kekurangan unsur hara makro, tanaman seperti natrium, fosfor, kalium, pertumbuhan mungkin akan terhambat, daunnya bisa menguning dan hasil panen berkurang. Hal ini dapat mempengaruhi produktivitas kesehatan tanaman tersebut. Nah, bila kekurangan unsur hara mikro seperti zat besi dan mangan, daun akan menguning
Kekurangan boron membuat pertumbuhan buah tidak normal, menjadi buahnya kerdil, tidak optimal, tidak besar. Fungsi unsur hara. 1. Nitrogen berperan dalam pembentukan protein, asam nukleat, dan klorofil. 2. Fosfor berperan dalam pembentukan akar, batang, dan bunga. 3. Kalium berperan dalam mengatur keseimbangan air dalam tanaman, membantu penyerapan nitrogen dan fosfor. Nah, tanah juga mengandung mikroorganisme. Apa sih mikroorganisme? Mikroorganisme kecil seperti jamur, bakteri, protozoa, dan algae yang hidup di dalam tanah dan dapat memainkan peran penting dalam siklus nutrisi dan keseimbangan ekosistem tanah. Mereka membantu dekomposisi materi organik, meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman, dan menjaga ekonologi tanah. Nah, ada mikroorganisme, pasti juga ada makroorganisme. Makroorganisme tanah adalah organisme yang dapat dilihat dengan mata telanjang, seperti cacing tanah, serangga, tikus, dan reptil kecil. Mereka juga memainkan peran penting dalam ekosistem tanah dengan menguraikan bahan organik, membantu sirkulasi udara dan air, serta mempengaruhi struktur fisik tanah yang dapat dilihat secara jelas oleh mata kita. Next. Metode pengukuran pH. Nah, berikut ada cara penggunaan pH meter untuk mengukur pH tanah. 1. Masukkan bagian soil tester ke dalam air. 2. Masukkan soil tester ke dalam tanah sampai batas tertentu sambil memijat tombol berwarna putih. 3. Lepaskan tombolnya dan lihatlah indikator yang ada di dalam soil tester. 4. Catat pH tanah. pH meter dan soil tester adalah alat yang digunakan untuk mengukur parameter-parameter yang berbeda di dalam tanah. pH meter mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan, sedangkan soil tester biasanya mengukur pH, kadar air, dan juga kadar nutrisi dalam tanah. Jadi beda ya pH meter dan soil tester tersebut. Cara pengambilan sampel tanah. 1. Pilihlah lokasi pengambilan sampel. 2. Gali lubang. 3. Masukkan sampel tanah ke dalam wadah. 3. Pecahkan gumpalan tanah tersebut jangan sampai segranul-granul, jadi harus halus. 3. Masukkan sampel tanah tersebut ke dalam plastik ciplok. Nih, strategi peningkatan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara. Penggunaan pupuk. Penggunaan pupuk sesuai kebutuhan tanaman. Pemilihan jenis dan dosis pupuk yang tepat merupakan faktor penting dalam peningkatan pH, Kb, dan ketersediaan unsur hara tanah. Banyak sekali jenis pupuk, baik itu pupuk organik ataupun pupuk anorganik. Kita jelaskan satu-satu. Ada pupuk organik. Pupuk organik biasanya terdiri dari pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk hijau. Semuanya memiliki fungsi yang berbeda untuk tanaman. Pupuk kandang biasanya berasal dari kotoran hewan ternak seperti sapi, kambing, domba, dan ayam. Ada juga kelinci. Sumber nutrisi alami yang baik untuk tanaman karena mengandung natrium, fosfor, kalium, serta mikroorganisme yang mendukung pertumbuhan tanaman. Ini ada pupuk kompos. Ini penguraian bahan organik seperti sisa makanan, daun, rumput, atau jerami oleh mikroorganisme yang terkontrol, menghasilkan pupuk kaya akan nutrisi dan mikroba yang bermanfaat bagi tanaman. Pupuk hijau. Pupuk hijau biasanya lebih ke pupuk cair sih. Hampir sama seperti pupuk kompos, namun cairnya seperti ekoenzim. Nah, pupuk organik lah. Pupuk organik biasanya terdiri dari pupuk NPK, urea, SP36, dan KCl. Pemberian pupuk harus dilakukan dengan tepat, waktu tepat, dan dosis yang tepat juga. Nah, pupuk organik ini biasanya yang biasa banyak di pasaran. Pemberian pupuk juga harus tepat, jangan sampai melebihi batas yang dianjurkan. Jadi sudah ada hitungannya, misalkan lahan berapa hektar, penggunaan pupuknya juga harus ditentukan. Dan waktu yang tepat, jangan saat musim hujan dipupuk, nanti pupuknya juga akan terbawa oleh arus air hujan tersebut. Mungkin seperti itu. Next.
Praktik-praktik konservasi tanah dapat membantu menjaga meningkatkan pH, KB, ketersediaan unsur hara tanah. Contoh-contoh praktik konservasi tanah sebagai berikut. Penanaman penutup tanah, penumpukan hijau, pengomposan, penggunaan pupuk organik. Nah, kita jelaskan satu saja penanaman-tanaman penutup tanah seperti kacang-kacangan, rumput-rumputan, atau tanaman yang mengurai seperti kacang tanah, rumput-rumput yang menjalar yang dapat menahan tanah dari erosi. Next, kesimpulannya adalah pemahaman tentang pH tanah sangat penting dalam pertanian karena memengaruhi keseimbangan biologis, ketersediaan nutrisi, dan bahkan ketersediaan bahan kimia berbahaya dalam tanah. Tanaman membutuhkan unsur hara makro dan mikro dalam jumlah yang tepat guna mendapatkan pertumbuhan dan hasil yang optimal. Strategi untuk meningkatkan pH ketersediaan unsur nutrisi dan keseimbangan tanah meliputi penggunaan pupuk yang sesuai, praktik-praktik konservasi tanah, dan pemantauan pH secara teratur. Dengan penerapan strategi ini, pertanian dapat menjadi lebih produktif, berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan pangan secara efisien. Next, mungkin sedikit ada kata-kata tentang tanah. Manusia berasal dari tanah, hidup di atas tanah, kembali dikubur oleh tanah. Lantas mengapa manusia masih bersifat melangit, padahal kan akan kembali ke tanah? Next, ya, mohon maaf bila presentasi saya kurang sempurna. Jika ada yang sempurna mungkin saat kita masih bersama. Mungkin sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kesepian tanpa kasih cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.